Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apabila Bu Guru nanti tanya bagaimana kabar kalian, kalian jawab ya, alhamdulillah, luar biasa, pasti bisa. Oke, siap? Apa kabar kalian anak-anak? Alhamdulillah, luar biasa, pasti bisa. Oke. Tentunya kalian sudah siap ya untuk Yuk. Tentunya kalian sudah siap ya untuk belajar hari ini. Nah, hari ini kita akan belajar tema 5 ekosistem. Subtema 2 hubungan antar makhluk hidup dalam ekosistem, pembelajaran 4. Untuk tujuan pembelajaran hari ini, 1. Dengan mengamati ketampakan alam di sekeliling, siswa mampu membuat laporan pengamatan ketampakan alam di daerah sekitar. Yang kedua, dengan mengumpulkan fakta dan informasi, siswa mampu membuat sebuah teks non-fiksi tentang aktivitas perekonomian yang dilakukan masyarakat setempat berkaitan dengan daerah tempat tinggalnya. Tujuan yang ketiga, dengan membaca dengan saksama bacaan tentang kerukunan, siswa mampu mendiskusikan keterkaitan antara hidup rukun dengan persatuan dan kesatuan. Anak-anak, pada pembelajaran yang lalu kita telah belajar tentang ketampakan alam dan ketampakan buatan. Ada yang masih ingat? Apa pengertian ketampakan alam dan ketampakan buatan? Iya. Ketampakan alam adalah segala sesuatu yang terjadi secara alami yang disebabkan oleh peristiwa alam. Atau kita biasa mengatakan ketampakan alam adalah lingkungan alami yang diciptakan Tuhan. Sedangkan ketampakan buatan adalah ketampakan alam yang dibuat oleh manusia atau lingkungan yang dibuat oleh manusia. Anak-anak, kita saksikan video terlebih dahulu ya. Nah, dalam video tadi ada ketampakan alam apa saja yang kalian lihat? Iya, ada sungai, kolam renang, pantai, laut, dataran tinggi, gunung, ya apalagi jalan, terus kebun teh, rumah penginapan, dan pabrik. Di antara ketampakan-ketampakan tadi, mana yang termasuk ketampakan alam? Iya, yang termasuk ketampakan alam, gunung, dataran tinggi, laut, pantai,
dan sungai. Terus, kalau yang termasuk ketambakan buatan, yang mana? Betul, kebun teh, jalan, rumah penginapan, kolam renang, dan pabrik. Ternyata jika diperhatikan, banyak sekali ya ketampakan alam maupun ketampakan buatan di sekitar kita. Bahkan banyak ketampakan alam yang juga menjadi tempat wisata menarik. Bacaan berikut ini menjelaskan tentang salah satu contoh ketampakan alam dan buatan yang sering dikunjungi masyarakat Jakarta dan Jawa Barat. Sebelumnya, kalian buka terlebih dahulu buku siswa halaman 77. Akan Bu Guru bacakan teks yang berjudul Indahnya Kebun Teh di Puncak Bogor. Kalian simak ya. Indahnya kebun teh di Puncak Bogor. Puncak adalah sebuah kawasan wisata pegunungan yang termasuk ke dalam wilayah Kabupaten Bogor dan Kabupaten Cianjur, Provinsi Jawa Barat. Kawasan Puncak terletak 70 km sebelah selatan Jakarta. Kawasan ini terletak di kaki dan lereng Pegunungan Gede Pangrango dan sebagian besar merupakan bagian dari kawasan Taman Nasional Gunung Gede Pangrango. Di kawasan ini terdapat sebuah perkebunan teh yang telah dibangun sejak masa pemerintahan kolonial Belanda. Perkebunan ini kini berubah nama menjadi PT Perkebunan Nusantara 8 Gunung Mas. Perkebunan teh ini membentang di antara bukit-bukit yang ada di kawasan puncak. Tanaman teh ditanam sedemikian rupa sehingga menghasilkan pemandangan alam yang indah. Tanaman teh ditanam dengan rapi sesuai kontur perbukitan. Selain keindahan alam, kesejukan kawasan ini menjadikan puncak sebagai daerah kunjungan wisata yang selalu ramai dikunjungi para wisatawan. Dikarenakan posisinya yang berada di kaki dan lereng Pegunungan Gede Pangrango, udara kawasan ini menjadi sejuk bahkan cenderung dingin. Inilah yang membuat daerah Puncak Bogor sangat cocok untuk budidaya tanaman perkebunan. Selain perkebunan teh, di daerah Puncak dapat kita temui juga perkebunan kopi, pala, tanaman hias, dan perkebunan buah seperti stroberi dan sayur mayur. Nah, berdasarkan bacaan tadi, kegiatan kalian sekarang adalah membuat pertanyaan berdasarkan bacaan. Buatlah paling sedikit 3 pertanyaan berdasarkan bacaan dengan menggunakan kata tanya yang tepat. Jangan lupa untuk menggunakan tanda baca dan ejaan yang tepat. Tuliskan dengan rapi ya. Dan coba pertanyaan yang kamu buat diberi juga jawabannya. Sudah selesai anak-anak? Sekarang kita bahas bersama-sama ya. Kalian sebelumnya sudah mempelajari tentang kata tanya, yaitu ada kata tanya apa, siapa, di mana, mengapa, dan bagaimana. Kalian boleh menggunakan kata tanya tersebut. Mungkin ada yang membuat pertanyaan seperti ini. Di mana letak kawasan puncak? Jawabannya, kawasan puncak terletak 70 km sebelah selatan Jakarta, yaitu di kaki dan lereng Pegunungan Gede Pangrango. Yang kedua, mengapa udara di kawasan puncak menjadi sejuk dan cenderung dingin? Jawabannya, iya, udara di kawasan puncak menjadi sejuk dan cenderung dingin karena posisinya berada di kaki dan lereng Pegunungan Gede Pangrango. Pertanyaan ketiga, perkebunan apa saja yang terdapat di puncak? Jawabannya, di puncak terdapat perkebunan teh,
kopi, pala, tanaman hias, dan perkebunan buah. Tadi contoh kalimat pertanyaan dan jawaban lengkapnya. Mungkin di antara kalian ada yang membuat pertanyaan yang lain. Nah, anak-anak, siapa yang pernah berkunjung ke tempat wisata? Wah, ternyata semua pernah berkunjung ke tempat wisata ya. Bagus. Tempatnya tentu indah bukan? Tentu banyak ketampakan alam ataupun ketampakan buatan yang kalian temui. Anak-anak, masyarakat di sekitar kawasan wisata sangat diuntungkan dengan banyaknya pengunjung yang mengunjungi daerah tersebut. Banyak masyarakat sekitar yang menjual barang dagangan, baik untuk oleh-oleh maupun souvenir. Sehingga masyarakat di sana harus hidup rukun dan bergotong royong untuk menjaga kawasannya agar terus dikunjungi wisatawan. Ketampakan alam yang ada harus dapat dikelola sebaik-baiknya untuk meningkatkan kehidupan ekonomi masyarakat sekitarnya. Tanpa persatuan dan kesatuan, masyarakat yang adil dan makmur akan sulit dicapai. Ada banyak alasan bagi masyarakat Indonesia untuk terus meningkatkan persatuan dan kesatuan. Oleh karena negara kita memiliki banyak sumber daya alam yang dapat meningkatkan kemakmuran rakyat, masyarakat yang adil dan makmur merupakan salah satu tujuan yang ingin dicapai oleh bangsa kita. Dengan menjaga, memelihara, dan memanfaatkan semua sumber daya alam yang ada untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, masyarakat adil dan makmur pasti tercapai. Berikut bacaan untuk mengetahui lebih lanjut alasan pentingnya menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Kalian buka buku siswa halaman 80. Silakan kalian simak teks berjudul Bersatu untuk Indonesia Makmur. Bersatu untuk Indonesia Makmur. Wilayah Indonesia yang terbentang dari Sabang hingga Merauke tentu memiliki berbagai keunikan. Setiap daerah memiliki sumber daya alam yang dapat dimanfaatkan untuk pembangunan negara. Letak geografis Indonesia sangat memengaruhi iklim yang terjadi. Iklim Indonesia hanya memiliki 2 musim, yaitu musim hujan dan musim kemarau. Letak Indonesia di sekitar garis khatulistiwa mengakibatkan Indonesia selalu mendapatkan sinar matahari sepanjang tahun. Keberadaan matahari sepanjang tahun bermanfaat bagi kegiatan agraris sehingga membuat Indonesia menjadi penghasil berbagai komoditas alam. Indonesia memiliki lebih dari 17.000 pulau yang menyimpan potensi-potensi alam yang luar biasa. Setiap daerah di Indonesia memiliki sumber daya alam yang khas, berbeda satu dengan yang lainnya. Kekayaan alam dan hasil bumi Indonesia tidak perlu diragukan. Diperlukan usaha untuk mengelolanya dengan benar dan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat seperti yang diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar 1945. Persatuan dan kesatuan mutlak diperlukan untuk menyatukan tujuan pengelolaan sumber daya alam dan hasil bumi Indonesia. Tanpa persatuan dan kesatuan, kemakmuran rakyat Indonesia tidak akan tercapai. Setiap daerah bekerja sama dan saling mengisi untuk mengelola sumber daya dan hasil bumi. Kemakmuran masyarakat tidak hanya untuk masyarakat daerah tertentu, tetapi untuk seluruh masyarakat Indonesia. Oleh karenanya, setiap usaha pengelolaan sumber daya dan hasil bumi adalah untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Berdasarkan bacaan-bacaan tadi, diskusikan bersama teman kelompokmu. Yang pertama, sebutkan manfaat persatuan dan kesatuan dalam mengelola sumber daya alam dan hasil bumi. Yang kedua, jelaskan hal-hal yang dapat terjadi
jika sumber daya alam dan hasil bumi tidak dikelola dengan mengedepankan persatuan dan kesatuan. Dan yang ketiga, berikan contoh menggunakan dua daerah yang mempunyai ketambakan dan sumber daya alam yang berbeda. Hasil diskusi kelompokmu nanti diserahkan kepada Bapak atau Ibu guru kalian. Nah, anak-anak, hari ini kita telah belajar tentang ketambakan alam di sekitar, membuat laporan pengamatan ketambakan alam di sekitar, aktivitas perekonomian yang dilakukan masyarakat setempat, dan keterkaitan antara hidup rukun dengan persatuan dan kesatuan. Tugas kalian adalah yang tadi, ceritakanlah pengalamanmu berkunjung ke tempat wisata favorit keluargamu. Jelaskan ketambakan alam dan ketambakan buatan yang kamu lihat di sana. Tuliskan penjelasanmu dalam satu paragraf saja. Demikian pembelajaran hari ini, semoga bermanfaat. Tetap belajar dengan semangat ya. Jangan lupa jaga kesehatan. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.